Alang-alang giku malang, nasib anak lumang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Izzatun Isa dari SDIT Darul Fikri Arga Makmur, Bengkulu Utara. Hasna akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sayembara Pandai Tidur. Mau dengerin gak? Yuk simakin Hasna bercerita. Tersebutlah kisah di Tanah Rejang tentang seorang putri nan cantik jelita. Dia bernama Putri Serindu, anak dari seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Raja Jungur. Raja Jungur sangat mencintai dan menyayangi Putri Serindu karena Putri Serindu adalah anak yang rajin dan tidak suka bermalas-malasan. Oleh karena itu, setiap keinginan Putri Serindu selalu dituruti oleh ayahnya. Putri Serindu memiliki seekor kuda yang berwarna putih. Kuda itu sangat perkasa, badannya kokoh, dan kakinya sangat kuat berlari. Kuda putih itu adalah sahabat sang putri saat berburu di hutan. Mereka berdua saling melindungi saat berburu. Suatu hari, saat mereka berdua sedang berburu di hutan, tiba-tiba ada sebuah anak panah melesat ke arah Putri Serindu. Siung! Untung saja saat kejadian itu Raja Jungur melihatnya dan menangkis dengan pedangnya. Dan anak panah tersebut jatuh ke tanah. Raja Jungur mengambil anak panah tersebut. Dan Raja Jungur mencium ujung anak panah tersebut. Ternyata ujung anak panah tersebut mengandung racun. Semenjak kejadian itu, Raja Jungur tidak mengizinkan lagi Putri Serindu berburu sendirian. Jika dia ingin berburu, dia harus ditemani oleh ayahnya atau pengawal kerajaan. Karena Putri Serindu adalah anak semata wayangnya, dia tidak ingin Putri Serindu mengalami hal-hal buruk kepadanya. Pada suatu hari, Putri Serindu pergi menghadap ayahnya karena dia sudah rindu sekali ingin berburu bersama kuda putih kesayangannya. Kuda putih kesayangannya pun juga sudah rindu sekali ingin berburu bersama tuan putrinya. Ayah, aku tidak mau lagi dikawal oleh pengawal kerajaan. Aku ingin berburu bersama kuda putih kesayanganku, ayah. Aku sudah dewasa, ayah. Jawab sang putri memohon kepada ayahnya. Tidak, putriku, kamu tidak boleh berburu sendirian. Kamu masih putri kecil, ayah, walaupun usiamu tidak anak-anak lagi. Jawab sang putri. Jawab sang raja. Mendengar jawaban dari ayahnya, wajah sang putri pun menjadi cemberut. Namun, karena dia anak yang baik dan santun kepada orang tuanya, dia tidak merasa marah. Dia sangat menghargai perintah ayahnya, karena dia tahu bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Baiklah putriku, ayah akan mengizinkan kamu berburu, tetapi harus ditemani oleh seseorang. Tiba-tiba Raja Jungur berbicara dan memegang pundak Putri Serindu. Tapi ayah, aku tidak mau pengawal yang sembarangan, ayah. Aku akan pikirkan dulu siapa yang akan menjadi pengawalku. Jawab Putri Serindu singkat. Beberapa hari kemudian, Putri Serindu menemui ayahnya karena dia sudah menemukan cara untuk memilih pengawalnya. Putri Serindu meminta raja untuk mengadakan sayembara pandai tidur. Sayembara pandai tidur adalah sayembara untuk memilih raja tidur sebagai pengawal Putri Serindu. Awalnya sang raja kebingungan dengan permintaan Putri Serindu. Sang raja tahu siapa putrinya, maka keinginan Putri Serindu tetap dituruti oleh ayahnya. Pengumuman.
Raja Jungur akan mengadakan sebuah sayembara pandai tidur untuk memilih pengawal pribadi sang putri. Hari itu sayembara pun dimulai. Banyak pemuda yang ikut menjadi peserta sayembara. Para pemuda-pemuda tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa tidur lebih lama. Karena penilaian terbaik akan diberikan kepada orang yang paling lama tidurnya. Pada saat semua peserta sudah tertidur pulas, ada satu orang yang belum tertidur. Dia masih saja sibuk merawat bambu untuk membuat bubu. Sementara peserta yang lainnya sudah tertidur pulas. Pemuda itu bernama Anak Lumang. Anak Lumang adalah pemuda yang hidup sebatang kara. Dia tidak mempunyai keluarga. Sehari-hari pekerjaannya adalah membuat bubu dan menjualnya ke pasar. Demikianlah cara untuk makan sehari-hari. Itu juga alasannya mengapa dia ingin sekali mengikuti sayembara. Karena bagi siapa yang menjadi pengawal Putri Serindu akan diberikan upah yang sangat besar dari Raja Jungur. Sangat besar dari Raja Jungur. Dan akhirnya anak Lumang membereskan sisa-sisa rautan bambunya dan barulah anak Lumang baru bisa tertidur pulas seperti yang lain, peserta yang lainnya. Putri Serindu datang ke tempat sayembara berlangsung dan mengamati semua peserta yang sedang tertidur pulas. Datanglah seorang prajurit melaporkan keadaan semua peserta yang sedang tertidur pulas. Tetapi prajurit melaporkan tentang anak Lumang itu. Tetapi ada satu orang yang belum tertidur. Dia masih saja sibuk merawat bambu. Prajurit menceritakan tentang anak Lumang itu. Dan Putri Serindu menghadap ayahnya. Ayah, aku sudah tahu siapa yang akan menjadi pengawal pribadiku. Putri Serindu menemui ayahnya di istana. Siapa yang menjadi pilihanmu, anakku? Tanya Raja Jungur. Dia bernama Anak Lumang, ayah. Dia adalah seorang pemuda yang tidak suka tidur sebelum semua pekerjaannya selesai. Aku ingin pengawalku adalah seorang yang rajin bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, ayah. Jawab sang putri sangat tegas. Akhirnya pengumuman disampaikan kepada semua warga bahwa Anak Lumanglah yang akan menjadi pengawal Putri Serindu. Dia bertugas menjaga Putri Serindu jika ingin berburu. Dia juga yang merawat kuda putih kesayangan Putri Serindu agar tetap sehat dan kuat. Anak Lumang sangat senang karena dia mendapatkan pekerjaan dan upah yang sangat besar dari Raja Jungur. Anak Lumang adalah pemuda yang gigih dan suka bekerja keras. Kuda putih milik sang putri pun suka dengan Anak Lumang dan sering meringkik minta dimandikan oleh Anak Lumang. Nah, jadi Putri Serindu dan kuda putihnya bebas berburu kapan saja karena ada Anak Lumang yang setia mengawalnya. Tamat. Nah guys, itu dia cerita tentang sayembara pandai tidur. Bagaimana teman-teman? Seru tidak? Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.